Selamat malam sahabat Karania, selamat datang dalam acara Karania Wisdom yang rutin diadakan oleh penerbit Karania setiap hari Rabu jam 8 malam. Penerbit Buddhis yang paling produktif di Indonesia. Kali ini saya, Valencia Fani, akan menjadi host pada malam hari ini. Namo Buddhaya. Ya, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang akan membedah buku keajaiban transformasi kekuatan penyembuhan dari ingatan masa lalu. Karya Dr. Brian L. Weiss dan Amy Ewis MSW. Penulis buku laris New York Times, Many Life, Many Masters. Kita pasti udah tidak asing dengan penulis ini karena buku Many Life, Many Masters ini sangat-sangat terkenal dan ini adalah buku kedua mereka. Saya bacakan sekilas tentang buku ini. Sebagai seorang psikolog terapis tradisional, Dr. Brian Weiss dulunya itu skeptis mengenai pasiennya yang mengungkapkan mengingat trauma kehidupan lampaunya. Beliau awalnya tidak percaya akan hal itu, akan tetapi setelah melalui berbagai macam peristiwa dan cerita-cerita dari pasiennya, dia menemukan bahwa ada ruang antar kehidupan yang mengungkapkan kebenaran-kebenaran tentang kematian putranya yang tidak pernah ia ketahui. Dan kemudian dia mendapatkan banyak dari cerita tersebut, keajaiban-keajaiban yang berhasil dilalui oleh pasiennya ketika bisa melihat apa makna sebenarnya dari kehidupan lampau yang diingat oleh pasien-pasien tersebut. Maka kita akan bisa bahas buku kali ini oleh narasumber yang memang pas di bidang ini, yaitu Ibu Brenda McRae yang adalah seorang hipnoterapis dan regresi ya, yang ahli dalam hipnoterapis regresi. Mari kita tidak berlama-lama lagi, kita undang Ibu Brenda. Oke. Oke, sudah terundang. Selamat malam, Sis Brenda. Selamat malam, Sis. Apa kabar? Kita pernah ketemu mungkin Sis Brenda tidak seberapa ingat karena muridnya ada banyak. Kelas meditasinya Sis Brenda, saya pernah gabung. Oh ya? Gimana, Sis? Iya, yang waktu Zoom online. Oh, oke. Lanjut terus. Iya. Gimana Sis Brenda keadaannya sekarang? Lumayan, oke. Sudah siap menunggu sejak jam 8 kurang. Iya. Saya kira nggak jadi. Terima kasih mau menunggu Sis Brenda karena kita tadi ada kendala sedikit, jadi mungkin mulainya lebih mundur begitu ya. Terima kasih Sis Brenda mau hadir untuk berbincang dengan kami pada malam hari ini tentang buku Keajaiban Transformasi Kekuatan Penyembuhan dari Ingatan Masa Lalu. Bukunya ini. Oke. Tidak berlama-lama kita boleh bahas gitu ya, Mrs. Brenda, tentang buku kali ini. Pasti banyak yang penasaran terkait buku kali ini. Brian Weiss ini adalah salah satu mentor saya waktu saya masih tinggal di US. Jadi saya pernah ikut kelas beliau, saya pernah foto tapi nggak ketemu. Saya mau cari-cari tuh nggak ketemu foto saya sama beliau. Pernah ikut sekali kelas beliau dan beliau itu memang seringkali mengadakan kelas-kelas past life regression. Jadi tetapi karena itu umum, saya memang personally mengalami kesulitan kalau regresi umum. Jadi tidak bisa masuk, jarang sekali saya walaupun saya di kelas sekolah, tapi kalau dilakukan bersama-sama memang saya agak sedikit kesulitan ya untuk masuk. Jadi tapi kalau one on one saya pasti bisa masuk. Jadi memang ternyata ada orang-orang yang seperti itu.
Hmm. Dan buku ini memang menarik. Saya ternyata ingat-ingat saya pernah diajak oleh Bro Hendra Lim untuk membahas buku ini di Bandung. Itu udah beberapa tahun yang lalu, saya lupa. Jadi dan akhirnya saya ketemu buku ini. Tadinya saya nggak ketemu bukunya. Ternyata ketemu juga setelah Sis Genti kirim bukunya itu. Akhirnya saya ketemu dan udah banyak coretan-coretan di buku ini yang memang merupakan highlighter ya dari apa yang saya kerjakan dan sesuai dengan apa yang Brian Weiss tuliskan. Contohnya misalnya, ini mau dibahas tentang bukunya atau pengalaman saya atau gimana nih Sis? Boleh, boleh. Kita mulai dengan di bukunya dulu mungkin ya Bu ya. Jadi Sis ya, jadi nanti kita sambungkan dengan apa yang memang ternyata ditemukan gitu sama pengalamannya Sis Brenda dalam terapis sehari-hari gitu ya. Iya. Baik, kalau di buku ini kita banyak melihat bahwa banyak kisah-kisah yang dibahas di sini ya. Setiap pasiennya memiliki kisah yang berbeda-beda. Dan di bab pertama ini kita membahas tentang semua dari kita ini saling berhubungan. Betul. Tidak ada yang kebetulan. Sis Brenda? Betul sekali Sis. Kita ketemu ini tidak ada sesuatu hal yang kebetulan. Pasti di masa lampau ini kita ada hubungannya. Dan ada seperti yang kalau di dalam cerita Buddha juga, semua orang yang kita temui kemungkinan besar adalah ibu kita. Jadi pasti memang kita sudah banyak melewati banyak sekali kehidupan itu, sehingga apa yang kita rasakan ini seringkali tidak selalu ya Sis, seringkali itu terbawa dari past life, dari masa lampau. Tapi tidak selalu, karena yang ditulis di buku ini seperti yang saya katakan mirip, hampir sama seperti apa yang saya alami dengan para klien saya, yang saya tidak pernah hitung. Saya sedang dalam proses untuk mencari tahu berapa jumlah klien saya sejak saya buka part-time praktek di Amerika sampai saya pulang ke Jakarta sejak 2009. Sudah 12 tahun di Jakarta itu full time. Dulu sehari bisa menerima 5 klien, sekarang karena pandemi saya dibatasi hanya 1 klien. Makanya waiting list saya jadi panjang. Sudah sampai hampir ke akhir tahun. Tetapi kembali ke dalam buku ini benar sekali. Semua penderitaan berasal dari ketakutan, kesalahpahaman, menakuti, dan ditakuti. Ini ada di halaman 6. Jadi, dan itu menjadikan penderitaan. Kenapa? Karena kita melekat. Perasaan-perasaan yang muncul itu membuat kemelekatan di dalam diri kita. Karena kita mengidentifikasi dengan apa yang orang lakukan kepada kita, bagaimana kita bereaksi, sehingga itu menjadi tubuh perasaan. Kalau kita mengerti lingkaran paticca samuppada, ini pas banget ini. Jadi ada perasaan di dalam lingkaran paticca samuppada. Padahal perasaan cuma perasaan. Tetapi begitu kita, kalau tidak memahami, tidak mengerti, maka itu menjadi kemelekatan. Setelah kemelekatan ini kita bawa-bawa. Bahkan dari banyak kehidupan lampau. Kenapa makanya orang bisa fobia, bisa ketakutan, bisa sedih. Nah, seperti yang di sini, salah paham, berasumsi bahwa seseorang itu melakukan sesuatu kepada kita, padahal belum tentu. Jadi seringkali kita ini mengidentifikasi terhadap satu perasaan, dan kemudian kita menakuti dan ditakuti. Jadi memang begitu. Bagaimana perasaan kita ini muncul, dan di sini Brian nulis di dalam kesaling terkaitan kita ada kekuatan ikatan yang menghubungkan kita sebagai satu ikatan spiritual yang saling mencintai, dan ini masuk
di dalam Dhamma, di dalam Buddhism, karena seharusnya memang sebagai manusia spiritual kita ini saling mencintai. Makanya kenapa saya itu sangat cocok dengan meditasi cinta kasih, karena ini betul-betul cinta kasih yang dimiliki oleh semua orang, tidak memandang ras, suku, agama, gender apapun, tidak. Dan di sini ada disebut juga oleh Brian. Dan ini dia bilang, semuanya menjadi lebih beralasan untuk dicintai dan dikasihi, bukan untuk ditakuti atau dicelakai. Cuma karena greed, keserakahan, kemudian yaitu loba ya, kemudian dosa, kebencian atau penolakan dan delusi, ketidaktahuan inilah yang menyebabkan kita ini mengidentifikasi dengan perasaan apapun yang terjadi, dan itu terekam di dalam subconscious kita, sis. Dan yang unik, subconscious kita ini bodoh. Dia tidak bisa membedakan itu udah dulu, udah si X, udah si Brenda yang 700 tahun yang lalu misalnya. Tapi ketakutan atau fobia itu masih dibawa. Kenapa? Karena aku ada kemelekatan itulah, sis. Dan itu cocok banget dengan Buddhism, dengan Dhamma. Jadi makanya ini buku ini membuka mata orang ya, karena sebenarnya buku ini tepat digambarkan oleh Brian, karena begini, pikiran rasional kita sering berusaha meniadakan hal mistis, spiritual, atau fisik yang kita jumpai. Itu logik rasional, otak kiri kita yang main. Tapi feeling kita, perasaan kita ini adalah bagian dari subconscious kita. Subconscious kita inilah yang menyimpan memori-memori dari masa lalu. Jadi kenapa ini seringkali orang merasa otak kiri yang kalau yang terlalu kuat ya, itu engineer biasanya atau accountant, itu biasanya lebih pikir pakai logik. Sedangkan kalau secara logik itu kenapa bisa takut gitu, kenapa bisa takut naik pesawat terbang, atau takut api, takut air, takut ruang tertutup, takut gelap, takut, banyaklah ketakutan. Dan itu ternyata bawaan dari masa lampau, ketakutan-ketakutan atau fobia-fobia ini. Dan saya memang menspesialisasi diri untuk mencari penyebab. Penyebab ini bisa datang dari kehidupan ini, bisa datang dari masa kehamilan, seringkali memang dari past life. Jadi kalau bro dan sis yang ketemu saya akan mengerti, saya tidak sengaja mengarahkan ke past life. Tetapi yang saya arahkan itu dari mana penyebabnya. Dan subconscious kita bisa keluarin ceritanya. Jadi seperti itulah memang kejadian. Dan di sini ada beberapa hal yang sangat menarik. Nah ini benar-benar tidak masuk akal. Ini masih di bab yang sama ya sis ya, di halaman 41 di atas. Jika kita terus mencelakai diri kita dengan begitu banyak perang dan kekerasan, karena ketika kita mencelakai diri kita berarti kita mencelakai orang lain. Orang-orang Nazi telah bereinkarnasi menjadi orang Yahudi, orang-orang Jerman Yahudi menjadi orang Kristen Amerika. Dan ini contoh bahwa kita ini bisa berevolusi dalam banyak sekali kehidupan, berbeda-beda agama, berbeda-beda suku. Saya pernah jadi orang Sudan Muslim, pernah jadi American Indian dalam beberapa kehidupan. Jadi kalau kita sudah mengerti begini sis, kita tidak lagi resis. Kita tidak lagi membeda-bedakan suku, bangsa, agama. Itu semua sama. Cuma kita memilih apa yang cocok buat kita di dalam kehidupan kita ini. Jadi kalau orang bilang, oh masuk ke dalam
sesi Brenda itu pasti masuk ke past life? Ya tidak, karena belum tentu masalah itu datang dari past life. Karena saya lebih ke healing. Kalau ke healing ini dia bisa datang dari manapun. Jadi orang berpikir, oh jangan-jangan saya takut begini, mungkin dari past life. Ternyata masuk ke dalam kandungan dia. Jadi ke kandungan ibunya waktu sedang hamil. Jadi itu bisa datang dari sana. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau kalau kita bahas buku ini 1 jam ngobrol nggak cukup sis. Karena buku ini banyak sekali contoh-contoh kasus menarik ya. Saya sendiri setelah diundang Sis Yanti untuk diskusi di dalam acara ini, saya merasa wah perlu saya baca lagi. Dan ternyata memang ya refreshing aja sih sebenarnya. Karena begitu, nah ini dia. Pengalaman pribadi di halaman 58 ya sis. Bisa lebih kuat daripada kepercayaan. Bagian agak bawah tuh bab terakhir. Sekali kita mengalami, maka kita akan tahu. Untuk alasan ini, memiliki ingatan masa lalu apakah melalui regresi, dalam mimpi, ketika bermeditasi, atau secara spontan. Secara spontan ini adalah déjà vu. Itu yang dia maksud. Ya, jadi kita itu mungkin juga sih pernah mengalami ya, masuk ke dalam satu tempat yang belum pernah kita kunjungi. Tiba-tiba kok kayaknya pernah kesini ya. Jadi, dan ya memang kita pernah tinggal di situ, atau kita pernah berkunjung ke situ, atau ketemu seseorang baru pertama, kok kayaknya udah kenal lama gitu, padahal baru kenal. Ya, itu ada déjà vu tempat, ada déjà vu orang, ada déjà vu situasi, bahkan bisa déjà vu umur. Karena déjà vu umur itu saya alami di usia 40 beberapa tahun yang lalu. Itu kaki saya sakit. Dan ini dia bahas di buku ini. Jadi bisa ke fisik, sis. Persis seperti apa yang saya alami. Jadi di kaki saya sebelah kanan itu sakit kalau jalan gak kuat lama di bantalan kaki kanan. Dan saya nggak mau berpikir, ini semua past life gitu. Saya nggak mau berpikir ke situ. Jadi saya berobat ke dokter. Ini waktu saya masih tinggal di Amerika. Jadi dokter kaki bilang, saya itu harus suntik kortison. Suntik kortison ini 2 kali, pasti sembuh. Efek sampingnya adalah dia bisa masalah di tulang belakang, osteoporosis. Saya pikir saya mau mencoba itu karena kakinya nggak kuat kalau jalan. Dan saya suntik 2 kali, tapi tidak sembuh. Jadi, dan itu sangat mengganggu saya. Waktu saya sebelum pulang ke Jakarta, saya tahu tahun 2009 itu saya akan meninggalkan Amerika karena saya putuskan di 2008. Waktu mami saya jatuh saat bulan Bacang nih, bulan-bulan begini nih. Saya ingat banget itu saya mengambil keputusan saya harus pulang. Tapi karena saya bekerja di perusahaan besar, saya memberikan kantor waktu untuk mencari pengganti saya. Jadi saya bilang tahun depan saya harus pulang, saya berikan kalian waktu setahun untuk mencari pengganti saya, untuk saya training, dan saya akan menunggu. Jadi, nah selama masa penungguan itu, saya mengambil kelas, dan di kelas itu saya minta sama guru saya session, saya pengen tahu kenapa kaki saya ini sakit nggak sembuh-sembuh. Dan ternyata memang datang dari past life. Jadi di kehidupan lampau saya, kaki saya itu dijepit dengan jepitan besi. Saya itu jenderal perang dulunya. Kemudian tertangkap, jadi disiksa. Dijepit kakinya dengan jepitan besi gitu, ditarik sama kuda, mati dalam kebencian, kemarahan, rasa malu. Ya karena seorang jenderal tertangkap gimana, coba. Dan itu semua perasaan itu terekam di kaki. Di tempat persis dijepit itu. Rasa sakit itu dari sana. Kemudian ya tentunya dengan teknik regresi, guru saya melepaskan
sampai sekarang sudah tidak sakit lagi, sis. Jadi betapa powerfulnya memang. Banyak sekali orang-orang, misalnya saya punya klien, pundak tuh sakit, nggak pernah tahu, diurut, dipijit, diapain, nggak sembuh-sembuh. Begitu kita cari penyebabnya, ternyata dia pernah dipanah di sini, di pundak. Ya, jadi kemudian ada orang yang jantungnya itu detaknya tidak rata karena pernah tusuk, ketombak atau apa. Jadi itu badan kita ini menyimpan memori. Dan Brian menyebutkan itu di dalam buku ini. Cocok sekali memang. Jadi dia mengatakan bahwa badan ini memang ada menyimpan memori-memori dari masa lalu kita. Jadi itu ya memang percaya tidak percaya terjadi. Dan kalau sudah dilepas, dia sembuh dengan sendirinya. Nah itu kenapa saya mengatakan untuk terapi saya adalah untuk healing. Jadi bukan untuk cuma kepengen tahu, nggak perlu. Buat apa kita korek-korek past life kita kalau nggak penting? Yang datang ke saya itu karena memang ada masalah yang dia tidak mengerti kenapa. Kemarin, saya tidak boleh sebut siapa klien saya. 2 hari yang lalu, klien saya datang dari luar kota. Dia pengen tahu, dia masih muda, suaminya itu 30 tahun lebih tua daripada dia. Tetapi begitu ketemu, saling jatuh cinta. Dan dia bilang, saya terganggu sekali. Ya, karena itu suami orang. Ya, jadi... Iya. Iya, bisa ketemu lagi. Karena memang ada. Nah, itu yang saya bilang. Ada perasaan, sis. Sayang, benci, marah, dendam, sakit hati, kasihan, sayang, sedih, itu bisa terbawa dari masa lampau. Ya ternyata memang begitu, sudah banyak kehidupan mereka bersama-sama. Dan pernah janji pula. Janji itulah yang mengikat. Karena suaminya itu mengatakan, sampai kapanpun saya akan menjaga kamu. Ada yang janji. Nah itu kalau sis pernah mendengar sharing dhamma saya seringkali bilang jangan janji. Karena janji itu betul-betul bisa melekat. Jadi seperti itu. Terus ada yang mau dibahas dulu nggak sis? Karena saya jadi kebanyakan cerita nih, terlalu bersemangat membahas buku ini. Seru banget. Karena memang apa yang dibahas di buku ini juga Sis Brenda alamin, jadi semakin digali semakin banyak yang sebenarnya semakin menarik gitu ya Sis Brenda. Betul sekali. Tadi kalau kita sangat-sangat melekat terhadap perasaan kita dan itu ternyata terulang lagi di kehidupan saat ini. Dan juga di banyak cerita dia mengatakan bahwa ada peristiwa itu yang terulang sebenarnya di setiap kehidupan. Yes. Dan kita nggak belajar gitu karena kita nggak ingat yang kemarin apa. Itu dia. Jadi memang kehidupan kita ini seperti ruangan klasis. Kita belajar dan ketemu sama orang. Kenapa bisa punya perasaan benci sama orang itu? Yang kalau kita tidak selesaikan, maka kita pasti ketemu lagi sama dia nanti di next life. Jadi kenapa kita mesti ketemu sama orang ini? Kenapa orang ini bikin masalah terus sama kita? Ya karena kita ada utang karma. Ada karma yang bekerja, ada perasaan yang bekerja. Kita bisa benci sama dia, seseorang itu, karena ada penyebab. Tidak mungkin sesuatu terjadi kebetulan. Dan itu apa yang Brian katakan di buku ini, tadi saya lupa di halaman berapa, itu persis sama. Tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan ini. Karena pasti ada penyebabnya. Nah itu dia, jadi perasaan-perasaan ini bisa terbawa terus. Yang kalau kita tidak belajar untuk melepaskan, untuk memaafkan, untuk ya sudahlah, saya memang harus bayar, ya sudahlah saya terima. Sampai kita betul-betul tidak lagi punya kebencian. Nah itu dia, bagaimana kita bisa melepaskan kebencian, itulah kita jadi naik kelas. Di next life kita bisa juga nggak ketemu sama orang itu lagi.
Karena kita sudah bisa melepaskan kebencian, bisa melepaskan kemarahan, bisa melepaskan dendam, sakit hati, apapun yang mengganggu pikiran dan perasaan kita. Jadi memang tergantung kita semuanya. Kan di dalam Dhammapada dikasih tahu, pikiran adalah pelopor dari segala hal. Mau kejahatan, mau kebaikan. Itu semua dari pikiran kita. Jadi apa yang kita pikirkan, itulah yang bisa menjadi kenyataan. Karena kita pikir, ini orang jahat bener ya sama saya nggak jahat sama dia, kenapa dia jahat benar sama saya? Misalnya kita dipukul, kita di KDRT, misalnya diapain gitu. Kok bisa begitu ya nih orang sama saya? Kok bisa tega ya? Jadi kalau tidak mengerti, ya memang pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul. Tapi kalau kita sudah mengerti, the whole point of regression itu adalah understanding, pengertian sis. Bukan untuk mengorek. Karena apa yang sudah berlalu, sudah. Tapi kenapa saya mengambil spesialisasi ini? Karena disitulah letak awal mulanya. Seperti di sini, tadi saya ada baca sepintas, di halaman 71 sis. Dari atas bab kedua. Saya telah memiliki banyak pasien wanita yang datang karena masalah kesuburan. Banyak juga yang mampu hamil setelah rintangan kehidupan masa lalu, seperti ketakutan atau kehilangan anak sekali lagi dihilangkan. Atau setelah ketegangan dikurangi melalui penerimaan dan pengertian. Saya ingat banget, saya punya klien satu di Amerika. Ketemu saya pengen berhenti rokok pertama kali, orang bule, orang Amerika. Jadi dia pengen berhenti rokok, saya tanya kenapa, karena saya pengen hamil. Oke, session berikutnya kita bekerja. Oke, rokoknya udah bisa berhenti. Saya pengen makan sehat karena saya pengen hamil. Saya kepengen bisa punya anak. Dan ternyata hamil setelah itu. Tetapi kenapa dia ngeblok, mengalami begitu banyak keguguran dalam kehidupan ini? Itu berasal dari past life, dia punya ketakutan tidak bisa membesarkan anak. Jadi ini saya ingat banget kasus ini karena dia klien saya belum sampai angka 5 lah. Mungkin klien ketiga atau keempat waktu itu. Jadi sekarang di kehidupan ini dia keguguran lagi. 2 kali keguguran sebelum akhirnya dia mencari bantuan. Dan setelah dia bisa melepaskan ketakutan dia untuk tidak lagi melekapi perasaan takut tidak bisa membesarkan anak, dia bisa hamil, melahirkan. Anaknya dia lahir pada saat saya akan pergi meninggalkan Amerika di 2009. Jadi anaknya sudah 12 tahun. Saya friend sama dia di Facebook. Saya tidak boleh sebut siapa namanya. Saya friend sama beliau dan saya suka follow. Saya suka lihat, anak yang dulu itu jadi dari hasil setelah dia melepas perasaan takutnya. Saya ikut senang melihatnya. Karena itu adalah bentuk-bentuk di mana bisa jadi seperti itu. Tetapi itu karena ketakutan dari masa lampau, bisa ngeblok. Ada juga karena karma. 8 dari 10 pasangan klien yang datang karena sulit punya anak, sulit hamil itu, karena banyak membunuh sis dulunya. Kalau sis pernah melihat sharing dana saya tentang hubungan sila dan karma, atau Born Again and How to Be Free. Di situ saya membahas bahwa kalau kita banyak membunuh itu bisa menyebabkan sulit hamil, terutama nelayan. Termasuk saya sis. Saya tidak pernah malu mengakui bahwa saya menikah 2 kali. Dengan suami pertama, saya tidak bisa hamil karena spermanya dia dengan itu tidak aktif dan saya punya rahim pun terbalik. Jadi sulit sekali untuk membuahkan. 1. Sudah tidak sama dia, saya nikah sama suami yang sekarang, udah diikat. Saat kita ketemu, dia sudah vasektomi, jadi saya tidak bisa hamil.
Bisa kalau mau, ada caranya dibuka lagi, tetapi chance-nya itu kecil sekali. Jadi waktu dia ketemu saya sudah diikat selama 9 tahun. Oh, Dokter bilang chance-nya separuh. Terus kemudian dengan berjalannya waktu umur makin separuh lagi. Jadi tinggal 25% chance saya untuk punya anak dari suami saya. Kemudian biayanya 25.000 US dollar. Dan saya berpikir, apakah saya mau resiko kehilangan uang segitu banyak? Buat saya uang segitu tuh banyak waktu itu. Ya. Sampai sekarang pun ya masih banyak ya. Untuk hanya mendapatkan anak. Dan saya bilang sama suami, it's not worth it. Saya oke untuk tidak punya anak. Dan ternyata dalam session-session healing saya pribadi, saya itu banyak membunuh. Dan itu mematikan bibit-bibit yang seharusnya ada. Jadi saya tidak pernah bisa hamil di dalam kehidupan ini. Ya sudah, menerima. Jadi memang begitu sis. Jadi itu apa yang Brian katakan di sini betul sekali. Ada yang berhasil, seperti klien saya. Ada yang tidak berhasil karena karma. Contohnya ya saya. Jadi ya terima saja memang. Kalau memang sudah karma kita nggak bisa lari. Seperti itu. Ada lagi sis yang mau ditanya sis. Tapi setelah kita mengerti gitu ya, setelah kita melihat bahwa apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya itu mungkin karena perasaan yang belum selesai atau karena karma, kita jadinya sekarang jadi gitu ya, lebih nerima kenapa kita sekarang mendapat akibat yang ini gitu kan ya. Betul, betul. Ya itu yang tadi saya bilang, the whole point of regression, semua poin tentang regresi ini adalah pengertian. Pengertian kemudian menerima. Karena kalau kita nggak bisa nerima, ya kita menderita. Kenapa sih saya dibenci sama orang tua saya? Kenapa saya suka dimaki-maki sama mertua saya? Seperti itu misalnya contohnya. Atau kenapa saya diselingkuhi suami? Contoh klasik. Jadi tapi seringkali ya ketemu penyebabnya. Karena dia sering selingkuh dulunya lah ya diselingkuhi lah. Wajar dong sis. Hukum karma kan adil. Betul. Baik. Sekarang dari penonton kita bisa buka pertanyaan. Jadi bagi teman-teman sahabat Karania yang ingin bertanya, silakan untuk bertanya. Karena ada 3 penanya yang akan kita pilih untuk mendapatkan 3 buku gratis keajaiban transformasi kekuatan penyembuhan dari ingatan masa lalu. Jadi silakan bertanya, pertanyaan-pertanyaan yang menarik, nanti kita akan pilih 3 orang yang beruntung. Ada pertanyaan? Dan nanya di sini gratis, kalau datang ke tempat saya bayar. Iya, jadi tanyalah kepada Sis Brenda sekarang, ini mumpung gratis nih. Dan kalau sis, entah sis tahu atau enggak, saya berhubungan dengan Bro Waluyo di Karania. Saya menulis buku saya, Memori Janin dan Dampak Setelah Lahir. Ini lewat Karania, ini penerbitnya. Yang diterbitkan oleh Karania juga. Baik. Bagi sahabat Karania yang ingin beli gitu ya, silakan untuk mencari bukunya Sis Brenda di karania.com. Iya, dan saya juga stok buku ini jadinya. Karena banyak klien yang bertanya, Bu, ada buku-buku yang menarik nggak? Tapi yang bahasa Indonesia. Oh, ada, keajaiban. Saya jual, kalau mereka mau beli. Iya. Tapi ya mereka, ya sama aja sih harganya. Dengan Karania sama. Oke. Dari Ibu Susaniap 88 ada pertanyaan. Bu Brenda, apakah binatang yang kita makan juga ada hubungan karma dengan berefek ke sekarang atau kehidupan selanjutnya? Binatang yang kita makan, iya, juga ada hubungan karma katanya. Saya rasa tidak. Kecuali kita yang suruh seseorang potong atau kita yang potong. Itu bisa kena karma.
Karena keserakahan atau kebencian kita ini, keserakahan kepengen makan gitu ya, misalnya ikan masih hidup gitu. Terus kan kalau ikan-ikan tertentu itu kalau di tim harus hidup, maksudnya baru baru dimatiin langsung di tim. Iya. Katanya begitu. Nah, kalau masih makan yang begitu itu bisa kena karma karena kita menjadi penyebab. Tetapi kalau ikan itu udah beku, kemudian kita pesan untuk dipanggang, untuk digoreng, untuk dibakar, untuk diapain aja, nggak apa-apa. Ikannya udah mati, it's okay. Tapi kalau ikan itu hidup ya kita kena karma. Kita kena pelanggaran sila pertama itu pembunuhan. Jadi Gitu ya sis ya. okay. Yang penting jangan kita menunjuk gitu ya untuk melakukan pembunuhan dari Betul. Betul sis Fani. Jadi kita tidak boleh mengkondisikan kita yang menyebabkan orang-orang makhluk-makhluk itu mati karena kita. Karena kalau mati karena kita ya kita kena karma. Betul. Ini caranya gimana ya menampilkan ini? Menampilkan Saya coba scroll juga ke atas ini. Kalau ada yang mau bertanya sih enaknya tuh di yang ada tanda tanya. Jadi di situ tidak hilang karena kalau kita scroll orang join, iya orang join ini kita tidak bisa kelihatan kadang-kadang. Baik, dari Bu Juliani Chen. Ibu Brenda, mamah saya itu kecelakaan dan kepalanya pecah sampai sekarang tidak sadar apa itu. Sampai sekarang antara sadar atau tidak, lupa ingatan, pas live-nya pernah memukul kerbau. Oke, lalu bisa. pertanyaannya apa? Selamat malam. Iya. Itu cuma pernyataan mungkin sis. Oke, cuma cerita ya. Oke, iya. yang berikutnya dari Hengki Nyoto. Selamat malam. Bagaimana jika dihubungkan dengan teknik meditasi? Apakah dengan meditasi dapat menjembatani hal tersebut? Terima kasih, Bu Brenda. Menjembatani apa, sorry? Mungkin yang dimaksud dengan yang tadi itu, yang perasaan yang kita kebencian atau terlalu melekat. Oh iya, makanya kenapa kita di TWIM, saya kan ada di grup Damasuka Indonesia. Kami itu mengajarkan meditasi. Dua jenis meditasi yang umum kami ajarkan adalah meditasi cinta kasih dan meditasi pemaafan. Pemaafan ini banyak sekali manfaat besar yang bisa kita dapatkan karena kita pasti pernah berbuat salah. Jadi kita memaafkan diri kita karena berbuat salah. Dan nanti akan ada memori-memori yang muncul dan memori itu harus dimaafkan dan kita harus memaafkan siapapun yang muncul. Ini pun ada di YouTube channel saya ajarkan teknik meditasi ini. Jadi bisa kita membantu untuk membantu diri kita sendiri sehingga kita tidak melekati lagi terlalu kuat terhadap perasaan apapun. Dan kita juga mengajarkan teknik-teknik untuk melepaskan pikiran-pikiran yang mengganggu, perasaan-perasaan yang mengganggu. Lagi meditasi bisa mikir ABCDE, nah gimana caranya? Nah itu ada juga caranya. Jadi silakan kalau yang mau belajar meditasi, damasuka.or.id itu bisa ke sana. Jadi silakan saja. Oke, channel YouTube-nya Bu Brenda mungkin? Brenda.iemekri sama dengan IG saya. Jadi Brenda.iemekri. Silakan untuk dilihat-lihat channelnya. Ya. Oke, ada pertanyaan masuk lagi dari Yogio.
Bu Brenda, jadi bagaimana melepaskan ikatan-ikatan perasaan masa lampau atau sekarang? Terima kasih. Kalau tidak merasa perlu regresi, bro atau sis bisa belajar meditasi. Kami mengajarkan teknik yang namanya 6R atau 6M. Itu ada penjelasannya. Jadi biasanya ini kami ajarkan untuk mengatasi gangguan perasaan apapun yang muncul. 6R atau 6R ini dalam bahasa Inggris, 6M-nya dalam bahasa Indonesia. Jadi R pertama adalah recognize atau mengenali. Mengenali ada gangguan, kemudian release, melepaskan. Setelah kita melepaskan, lalu kita merilekskan atau relax, ya. R keempatnya smile atau manis, tersenyum kembali. R kelimanya adalah return, mengembalikan perhatian kita kepada objek kita atau sedang apapun yang sedang kita lakukan. Dan R keenam adalah mengulangi, repeat the whole cycle. Jadi 6R atau 6M ini sangat ampuh. Saya ini siswani dulunya itu saya tuh suka emosi, gampang sekali marah. Sampai saya dipanggil Spitfire sama orang-orang bule karena mereka tahu ada dua sisi. Satu sisi mereka kasih saya project apa, saya langsung kerjakan dalam waktu singkat. Wow. Sisi negatifnya, begitu ada orang Noel sedikit, saya langsung meledak. Sumbu pendek kata orang. Jadi dua sisi ini yang sebetulnya sangat mengganggu karena saya jadi mudah marah, mudah kesel, mudah nggak bisa kayak ditoel orang gitu. Sampai akhirnya saya praktekkan 6R atau 6M ini. Jadi ya tinggal ketawa aja. Apapun yang terjadi ya sudahlah, saya tidak mengambil itu personally lagi karena mengerti, sudah belajar meditasi, sudah dapat hasil baik dan sudah tahu itu semua datang dari masa-masa lalu. Buat apa lagi kita identifikasi kepada diri kita? Ya lama-kelamaan itu hilang. Jadi sekarang kalau orang misalnya nih ada yang mau panggil, Sis Brenda, kamu tuh anjing misalnya. Saya cuma senyum-senyum aja, saya akan lihat. Saya nggak punya ekor. Enakan begitu ketawa daripada marah. Kenapa kita mesti marah? Tuh kita bukan anjing. Jadi kalau kita punya ekor, kita punya guguk, punya apa, menggonggong gitu ya. Kita boleh, memang kita anjing gitu. Jadi untuk sekarang udah berapa tahun ini, ya terserahlah kamu mau ngomong apa, saya nggak pusing. Jadi tidak lagi semua hal itu dianggap sebagai pribadi. Jadi betul-betul impersonal, ya. Dan ini sangat melegakan, sis. Sangat nyaman. Dan itu sangat enak. Jadi hidup kita nggak banyak beban. Seperti itu. Ini mau membahas pertanyaan berikutnya. Luar biasa ya, sis. Bagaimana meditasi, hidup sadar itu benar-benar melepaskan emosi-emosi dan karakter-karakter kita yang mungkin negatif begitu. Buruk dari zaman dulu. Ya, saya mengerti kenapa saya bisa emosional seperti itu. Rata-rata orang yang pernah perang di kehidupan lampau, itu rata-rata emosional. Rata-rata. Sesudah emosional begitu, bisa lahir jadi jin. Jadi jin itu bawaannya emosi, marah-marah terus. Itu ciri orang kalau pernah jadi jin. Misalnya lagi bawa mobil, bawa kendaraan. Itu nggak boleh disalip orang. Pengen balas nyalip lagi. Nah itu ciri jin itu. Memang kalau regresi bisa kelihatan, sis. Ketahuan. Manusia begitu bentuknya. Iya. Lah iya. Bisa juga. 31 alam kehidupan itu betul-betul bisa dibuktikan. Mau jadi dewa, mau jadi binatang, mau jadi peta, hantu. Saya juga pernah jadi hantu. Saya juga pernah jadi binatang. Saya juga pernah jadi jin. Kemudian neraka nggak tahu. Belum pernah saya alami. Tapi alam-alam lain itu pernah. Dewa pun pernah.
Jadi ya memang begitu alam kehidupan. Oke. Jadi bukan sesuatu hal yang aneh kalau Oke. mengerti. Saya pikir ketika Misalnya meditasi hidup, kita hanya mengingat mm-mm, kehidupan kita yang lampau sebagai manusia begitu kan. Ada cerita aku enggak, sebagai manusia yang di kehidupan seperti itu. enggak. Ternyata nggak hanya manusia Ada ya yang yang pernah ada. jadi burung, ada yang pernah jadi ular, belum lama jadi macan, Oke. kemudian ada yang jadi capung, ada tuh pernah jadi capung. Lucu-lucu, aneh-aneh. Capung. Ya, Tapi nggak ada matanya perasaan di besar. situ. Ketika jadi hewan dan sebagainya, apakah masih ada cerita perasaannya gimana gitu? Juga ada. Ada, ada. Terutama rasa sayang, rasa sedih, rasa takut, itu ada. Oke, oke. Jadi kalau dibilang Paticca Samuppada itu bekerja di binatang, ya ada. Betul. Hmm. Masih ada perasaan. Dan mereka mengidentifikasi karena mereka tidak mengerti. Wah. Tapi apakah juga ada Binat memori-memori yang seperti melekat juga seperti yang tadi Sis Brenda itu terkait kaki sakit, mungkin waktu lahir jadi ya, binatang pernah sakit apa gitu dimakan bisa kalau hewan pernah lain, ditombak atau dijerat trauma. atau di apa, bisa ada memori itu. Karena pernah beberapa kasus seperti itu. Jadi tidak selalu ditombak itu jadi dalam kehidupan manusia. Kan Hmm. orang-orang zaman dulu kan barbar, Hmm. pakai tombak, pakai Ya. apa, pakai pedang, Hmm. berburu gitu kan. Jadi ya kita bisa bisa terkena itu. Tapi di Tapi dalam buku ini biasanya tidak dibahas ya Sis ya untuk yang kehidupan iya, lain iya, manusia. mereka tidak dia tidak membahas itu karena mungkin ya entah ya karena Brian ini kan mengacunya ke pengertian Hindu. Oh, Makanya dia selalu sebutnya reinkarnasi, hmm. bukannya rebirth. Kalau kita kan menyebutnya rebirth, Hmm. yaitu tumimba lahir, kelahiran yang berulang. Tapi kalau dia di sini mengatakan reinkarnasi. Hmm. Jadi 90% apa yang ada di buku ini saya konfirmasi benar, kecuali tentang reinkarnasi. Karena dan jiwa yang kekal. Kekal. Hmm. Dia menyebutnya itu adalah jiwa-jiwa kekal dan kita tahu uh, itu bukan jiwa yang kekal. Tidak ada yang kekal di dalam Dhamma. Uh, ada satu di sini yang menarik di halaman 77. Karma bukanlah hukuman, tetapi kesempatan untuk tumbuh. Jadi dia mengatakan seperti itu. Hubungan karma terus berlanjut dalam banyak kelahiran sebagai hubungan yang dibangun kembali dan diperluas. Orang yang kita cintai bersama kita sepanjang waktu, kita belajar bersama, kadang-kadang mereka mengajari kita dan sebaliknya. Betul? Bumi merupakan sekolah kita dan kita semua adalah teman dan guru. Benar sekali apa yang jadi makanya saya bilang 90% yang dikatakan di sini saya bisa konfirmasi. Benar. Apa yang dia tulis itu pengalaman-pengalaman dia itu mirip dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi di dalam sesi-sesi klien saya. Oke. Gitu sis. Tapi Sis Brenda, bagaimana kita sebagai terapis begitu ya mengetahui bahwa itu tuh bukan hal yang dia buat-buat gitu. Kan mungkin saja seseorang itu membuat-buat ceritanya sendiri atau seperti apa. Iya, Itu di akhir sesi meng-cross-check-nya bahwa itu setelah saya asli itu seperti apa? ya, di akhir sesi itu saya selalu bertanya satu pertanyaan. Kunci ya. Itu untuk mengetahui apakah itu real atau palsu. Ah, oke. Di akhir session Secret, saya. Jadi saya selalu secret ya. bertanya pertanyaan. Iya, jadi itu akan menunjukkan, apalagi kalau dia betul-betul lihat. Karena untuk diketahui juga, tidak semua orang itu visual, bro dan sis. Iya. Jadi kalau tidak visual tidak bisa lihat. Hmm. Tapi feeling perasaan itu akan muncul karena dan perasaan itu akan kuat. Nah Iya. itu real. Hmm. Oke.
Jadi Masih ada realnya pertanyaan adalah lagi nggak ketika sih? emosinya itu benar-benar dia bisa deskripsikan begitu ya. Betul sis. Oh, oke. Baik, pertanyaan sudah banyak sekali mengantri. Boleh kita lihat sebentar. Dari Monggo. Candy Fernando. Apakah alam bawah sadar masa lampau menjadi penentu kualitas kehidupan saat ini, seperti kepribadian dan lain-lain? Bagaimana Sis Brenda? Em, Bisa iya, bisa tidak. Iyanya, contoh, kalau kita di kehidupan lampau itu sudah bermeditasi contohnya. Di kehidupan ini begitu bermeditasi itu enak aja. Dan bahkan bisa mencari meditasi. Misalnya seseorang pernah menjadi biku. Saya pernah punya klien muslim yang pernah jadi biku dulunya. Jadi dia bilang dia senang mencari meditasi. Nah, itu bukan sesuatu hal yang aneh kalau kita mengerti. Tetapi bisa juga itu pengaruh dari kehidupan di kehidupan ini. Contoh, kenapa seseorang bisa memakai narkoba misalnya? Apakah itu datang dari kehidupan lampau? Di kehidupan lampau, mereka itu palingan rokok, apa tuh cerutu-cerutu, kemudian apa tuh kayak American Indian tuh ada yang zaman sekarang tuh ada tuh sis, apa namanya? Shisha. Saya lupa. Sisa ya, ya seperti itu. Itu merupakan bibit dari orang yang akan memakai narkoba. Jadi dari dulunya udah suka seperti itu, ketemu pula lingkungan yang memakai narkoba. Jadilah dia akan memakai narkoba. Jadi bisa begitu. Kemudian orang kecenderungan yang suka judi. Di kehidupan lampaunya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tetapi di kehidupan ini, dari kecil sudah dibiasakan main kartu. Tuh kalau kita Imlek, kan orang-orang suka pada menghabiskan waktu dengan main kartu. Itu bibit judi, itu hati-hati. Yang tidak menyadari ternyata itu adalah bibit. Dan bibit ini kalau kita kultivasi terus, dia akan berkembang. Jadi dari kecil itu kita tidak boleh membiasakan anak-anak kita itu main-main kartu. Hubungan, makanya lingkungan itu sangat berpengaruh. Dan itu bisa datang dari sana. Jadi kombinasi sis, bisa datang memang dari past life, bisa juga datang dari kehidupan ini. Tapi selalu ada inklinasi ya, kecenderungan begitu ya. Ada kecenderungan, betul. Kecenderungan inilah yang berbahaya kalau kita tidak waspada. Betul. Makanya jangan mencari triggernya ya. Iya, betul. Terkadang kita tidak mencari tetapi ketemu. Misalnya pikiran kita ini, lingkungan kita ini, kita hidup di dalam lingkungan orang-orang yang suka pakai narkoba. Kalau kita udah tahu lingkungan seperti itu, kita cepat keluar dari lingkungan itu. Jadi supaya anak cucu kita tidak terpengaruh sama orang-orang yang menggunakan narkoba itu. Seperti itu sis.